Pemirsa, unjuk rasa berakhir ricuh di depan kantor Mapolres Metro Bekasi Kota. Dan puluhan mahasiswa menuntut penangkapan otak pelaku pengeroyokan terhadap seorang pelajar. Unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangeran Jayakarta, Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat sejumlah massa yang hendak masuk ke dalam Mapolres dan membakar ban dihadang oleh polisi. Baku hantam antar polisi dan pengunjuk rasa pun tidak terelakkan. Sejumlah petugas lainnya berusaha menenangkan massa. Unjuk rasa menuntut agar otak pelaku pengeroyokan terhadap seorang pelajar segera ditangkap. Sampai 2 bulan sudah adanya tersangka sejumlah 7 orang ya, Pak? Nah, selanjutnya ada 1 tersangka lagi yang konon katanya dalam pencarian, dalam proses. Namun sampai hari ini anak usia 15 tahun yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tak kunjung juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasus pengeroyokan bermula saat terjadi tawuran di wilayah perumahan Vida Bantar Gebang 3 September lalu. 7 orang yang berstatus pelajar turut diamankan. Korban yang bernama Muhammad Fikri Abbas menjadi korban salah satu sasaran karena saat itu korban tengah berboncengan dengan temannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi di rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara berujung dengan ricuh karena pemilik rumah menolak untuk dieksekusi. Akibat kericuhan, sejumlah orang yang diduga provokator diamankan polisi. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah tak terhindarkan. Penghuni rumah di Jalan di Panjaitan Medan menolak dieksekusi Pengadilan Negeri Medan. Proses eksekusi juga diwarnai aksi adu mulut dan tarik-menarik. Jurusita yang hendak membacakan putusan pun kesulitan masuk karena pagar rumah digembok oleh penghuni. Petugas berhasil menerobos masuk ke dalam. Beberapa orang yang diduga provokator pun diamankan petugas kepolisian. Penghuni rumah mengaku memiliki surat kepemilikan yang sah terhadap tanah dan rumah seluas 490 meter persegi yang dibelinya pada tahun 2016 silam. Kita hanya minta penundaan, bukan menghalang-halangi, Pak. Hanya penundaan saja. Karena saya sebagai pemilik rumah ini tidak tahu menahu ada proses hukum yang sudah berjalan tanpa saya diberitahu. Saya sudah tinggal di sini selama 12 tahun dan saya punya bukti kepemilikan yang sah. Nah, sekarang ada orang yang jual beli di tempat lain. Ini dia. Nah, dan mereka memaksakan untuk mengeksekusi tempat ini tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Nah, ini sekarang yang pihak berperkara antara Beni dengan Dr. Dewi Fitriana yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak tahu apa permasalahannya. Perkara awal eksekusi ini karena permasalahan kepemilikan rumah. Antara Beni dengan Dr. Fitriana. Jadi sudah jual beli dan pernah digugat dengan gugatan 754 PTG 2002 dan menyidangkan oleh Beni selaku pembeli. Disahkanlah jual beli. Sekarang yang menempati secara hukum menurut putusan ini adalah pihak ketiga. Petugas sudah memindahkan barang milik penghuni dan mengosongkan rumah. Sementara puluhan personil kepolisian disiagakan di lokasi untuk pengamanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bentrokan di perkebunan sawit di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah berbuntut panjang. Dan hasil otopsi menemukan korban tewas akibat ditembus peluru tajam yang diduga berasal dari senjata petugas. Peringatkan lagi. Bentrokan antara warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di perkebunan sawit berbuntut panjang. Pasalnya bentrokan itu memakan 1 korban yang tewas akibat tembakan peluru tajam yang diduga berasal dari senjata aparat keamanan. Dari hasil autopsi yang disampaikan kepada pihak keluarga ditemukan bahwa korban meninggal dunia akibat terkena peluru tajam yang mengenai dada kanan korban. Hal itu diungkapkan pasca keluarga korban datang ke rumah sakit untuk mengetahui hasil otopsi terhadap korban.
Padahal sebelumnya Polda Kalimantan Tengah mengklaim tidak ada personil yang dibekali oleh peluru tajam saat bentrokan terjadi. Kami sampaikan bahwa pasukan personil gabungan TNI Polri itu di lapangan tidak dibekali dengan peluru tajam. Mereka dibekali dengan gas air mata, kemudian peluru hampa dan peluru karet. Dan apabila nanti terbukti ada oknum personil anggota yang melakukan penembakan dengan senjata tajam, dengan senjata ataupun dengan peluru tajam, kami akan melakukan investigasi lebih lanjut dan kita akan melakukan proses penyelidikan. Pasca kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah berjanji melakukan investigasi dan akan menindak tegas personil yang melanggar prosedur pengamanan saat bentrok dengan warga terjadi. Dari Seruyan Kalimantan Tengah, Normansyah Ainus melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengklaim sekitar 70% warga Pasir Panjang Rempang siap dipindahkan ke Tanjung Banon. Iya, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng mengapresiasi langkah ini. Setelah sempat adanya kericuhan pada September lalu, kini warga Rempang sudah siap untuk direlokasi. Hal ini diakui oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Menurut Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng, pendekatan dari sisi pemerintah dengan dialog kepada warga Rempang dianggap cara yang paling beradab dan manusiawi. Ini saya apresiasi, cara ini adalah cara beradab, memanusiakan dan menganggap bahwa masyarakat Pulau Rempang itu adalah pemilik sah atas lahan dan rumah mereka. Saya berharap cara ini terus ditempuh. Pemerintah harus bersabar, harus terus berdialog, harus memberi pemahaman dan pengertian kepada masyarakat dan jaminan bahwa mereka tidak kehilangan hak penghidupan sosial dan ekonominya. Yusuf berharap pemerintah dapat menepati janjinya terkait kepemilikan tempat tinggal setelah pemindahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR Edward Tanur, menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya. Ronald Tanur dijerat pasal penganiayaan hingga kekasihnya meninggal dunia. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Anak anggota DPR itu terbukti menganiaya Andini berdasarkan fakta dan barang bukti yang dikantongi Polrestabes Surabaya. Dari hasil otopsi, terdapat luka di sekujur tubuh, diantaranya di bagian kepala, perut, dan lengan yang terlindas ban mobil tersangka. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti, pakaian milik korban dan tersangka, ponsel, serta mobil tersangka yang digunakan melindas dan membawa korban ke rumah sakit. Akibatnya polisi menjerat Gregorius Ronald Tanur dengan pasal penganiayaan hingga korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berdasarkan fakta yang ada, penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis perkara serta didukungnya alat bukti yang disimpulkan melalui mekanisme gelar perkara bahwa ditemukan dugaan peristiwa tindak pidana, maka kami telah menetapkan status saksi GR laki-laki 31 tahun tinggal di Pakuwon City E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Sebelumnya Dini Sera Afrianti merenggang nyawa di tangan Gregorius Ronald Tanur saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur. Korban yang sudah tidak sadarkan diri awalnya tergeletak di basement, namun tersangka tidak menolong dan merekam serta menertawakan kondisi korban. Tersangka kemudian membawa korban menggunakan mobil yang menuju apartemen korban. Namun karena kondisinya semakin kritis, oleh tersangka dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena tak mampu menekan harga beras, Wali Kota Cimahi, Jawa Barat dicopot dari jabatannya. Informasinya saya jeda pemirsa, tetap di iNews Siang.